Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya kira saya ingin melanjutkan penjelasan saya berkaitan dengan perhitungan momen untuk beban yang terdistribusi. Jadi Senin yang lalu sudah kita bahas buat contoh soal bagaimana kalau bebannya itu terpusat, dan hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana menghitung momen kalau bebannya itu merata atau bebannya terdistribusi. Jadi kita masih dalam tema MECTEC 1 ya, statika. Kita perhitungan momen lentur ya, perhitungan momen dengan beban terbagi rata, terbagi atau terdistribusi. Ya, bagaimana itu beban terdistribusi? Beban terdistribusi itu adalah kalau di atas balok itu bebannya itu tidak menuju pada satu titik, tetapi terbagi merata. Itu biasanya bisa berupa beban-beban massa, misalkan seperti kalau di atas balok itu ada katakanlah tumpukan material, pasir atau kerumunan orang, umpamanya, atau itu benda-benda yang terletak di atas balok itu, tetapi dia tidak membebani balok pada titik tertentu, tapi merata. Nah, secara mekanika, jadi kita buat saja contohnya seperti begini. Kita bikin sederhana saja dulu contohnya ya. Jadi kalau ini ada dia ditumpu sendi di sini, kemudian misalkan kita tumpu sendi di sini, boleh ujung-ujungnya gitu ditumpu di sini roll gitu ya. Nah, apa yang maksudnya itu beban merata? Kalau beban merata itu dari atas ya, dari atas di sini beberapa beban itu banyak beban, bisa kita golongkan sebagai beban merata gitu ya. Jadi ada beban banyak gitu yang terdistribusi. Katakanlah seperti begini. Jadi ini kita gambarkan seperti ini, tapi sebetulnya ini rapat begitu ya. Jadi kalau ini adalah sebuah apa namanya, sebuah massa yang terletak di atas balok umpamanya, atau ada tangki di atas dan seterusnya seperti begitu ya. Jadi ini akan mendapat beban rata sepanjang ini misalkan. Jadi kita buat contohnya bisa saja sepanjang ini, kemudian di sini tahu-tahu ada juga F umpamanya. Ini biasanya disingkat dengan Q. Nah, ini tumpuan A, ini tumpuan B. Nah, misalkan kita start dari sini, kita buat sumbu X, nanti supaya bisa kita menghitung dia pada beberapa posisi X gitu ya. Nah, kita buat sekarang skala panjangnya ini, misalkan saja apa namanya, kita buat garis dimensinya ini, misalkan saja sampai ke sini, misalkan seperti ini ya. Ini panjang balok ini misalkan saja kita buat sepanjang, bisa juga kita bikin angka, misalkan ini 7 meter umpamanya, kan boleh mungkin. Kemudian jarak dari sini misalkan saja ke A ini ya, misalkan dari F, garis kerja F ke B itu misalkan katakanlah berapa ini, 2 meter. Panjang Q ini bisa juga kita buat panjang Q ini. Jadi beban Q itu terbagi sejauh, katakanlah sejauh berapa meter kita bikin ini, 3 meter lah misalkan, kan 3 meter. Nah, kalau kita ketahui di sini, misalkan saja kita buat sebagai contoh soal ini, di contoh, misalkan Q
itu diketahui, misalkan saja 20 Newton per meter. Kemudian F itu sama dengan katakanlah 40 Newton. Ya, ini maknanya 20 Newton per meter itu artinya bahwa setiap meternya itu beban itu bekerja 20 Newton setiap meternya per meter setiap meter. Jadi kalau sepanjang 3 meter ini sebetulnya total beban ini Q ini adalah 20 kali 3 meter, artinya total ini 60 Newton. Seluruh Q ini total yang membebani balok AB kan. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung momen, jadi kalau misalkan kita hitung momen pada balok ini, ya ini bisa kita hitung momennya sepanjang balok ini untuk X sama dengan 0, ini artinya untuk X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 8 meter, ya. Jadi berapa momennya sepanjang balok ini. Nah, kalau kita dihitung momen, maka seperti kemarin ini kita harus hitung dulu reaksi A, ya. Karena kalau ini kita di sini kan ada reaksi A ini. Kemudian di sini ada reaksi B. Gini kan? Nah, ini bisa saja kita bikin namanya FA, reaksi ini ya, FB. Nah, ini gaya FA, FB ini memberikan beban kepada menumpu balok ini supaya balok ini tidak jatuh akibat beban dari atas. Nah, sekarang seperti yang kemarin, bagaimana cara kita menghitung FA, maka bisa kita hitung, jadi kita harus terlebih dulu menghitung FA kan. Jadi kita harus hitung dulu FA. Mengapa harus hitung FA? Karena kalau kita mau menghitung momen, kita harus ketahui dulu FA-nya. Karena misalkan kita mau hitung nanti di sini momen ketika X 1 meter di sini, maka kita harus kalikan FA dikali 1 meter, kemudian Q ini dikali panjang bebannya, dikali jaraknya gitu ya. Karena kemarin kita sudah tahu bahwa momen itu sama dengan gaya dikali dengan jarak. Gitu ya. Gaya itu maksudnya magnitudo, berapa besar gaya itu, berapa Newton. Jarak itu adalah jarak garis kerja gaya ke titik yang kita hitung momennya. Ini harus Anda ingat, ini jarak itu maknanya adalah jarak garis kerja gaya ke titik yang mau kita hitung momen. Nah, sekarang kita coba mau menghitung momen di misalkan 1 meter di sini. Jadi seperti kemarin sebetulnya kalau kita mau menghitung momen sebetulnya teoritis bisa kita begini saja. Misalkan kalau kita mau X sama dengan 1 meter. Nah, ini di sini dia X ini 1 meter jaraknya ini. Pas pertemuan yang kita tutup ini 1 meter di sini. Maka momen di sini adalah FA dikali 1 meter, tandanya negatif karena arahnya searah jarum jam. Kemudian Q ini, besarnya Q ini sejauh 1 meter adalah 20 Newton dikali 1 meter sama dengan 20 Newton. Ya. Ini kan Q tadi 20 Newton per meter. Dikali 1 meter sama 20. Jadi Q yang bekerja sejauh 1 meter inilah sama dengan 20 Newton per meter dikali 1 meter akan sama dengan 20 Newton gayanya. Di mana garis kerjanya? Garis kerjanya adalah resultan dari gaya ini, maka dia akan di tengah-tengah. Tengah-tengah di sini ya. Kalau kita hitung resultannya ini, tengah-tengah antara panjang 1 meter, maka dia akan setengah meter jarak resultannya itu. Ya. Resultan gaya Q itu yang bekerja sejauh 1 meter. Nah, jadi kita harus hitung FA dulu. Tanpa FA tidak bisa kita hitung momennya, kan begitu. Nah, jadi kita hitung FA itu seperti cara kemarin, bisa kita hitung sigma momen di B itu sama dengan 0. Berapakah sigma momen? Jadi kita amati semua gaya yang bekerja. Jadi misalkan ada gaya bekerja itu FA.
Ini tandanya negatif. FA dikali 8 meter. Inilah jarak garis kerja FA ke B. Kemudian ditambah gaya Q itu. Total gaya Q adalah Q dikali 3 meter. Karena dia bekerja sejauh 3 meter. Berapa jaraknya ke B? Jaraknya adalah kita harus hitung titik tengahnya ini. Karena ini kebetulan rata. Maka diambil tengahnya di sini. Jaraknya ke sini. Ini 3 meter. Berarti jarak ke sini adalah 7 meter dikurangi 1,5 sama dengan 5,5 meter. 5,5 meter. Gitu kan? Kemudian ada lagi F, ditambah lagi. Mengapa tambah? Karena dia melawan arah jarum jam. Arahnya itu ke sini. Padahal kalau sini pusat jarum jam itu ini kira-kira jam 9, ke sana arahnya. Jadi ini melawan jarum jam, tandanya positif. Maka kita buat di sini apalagi namanya tandanya positif ya. Nah, positif tandanya dan besarnya adalah F dikali dengan 2 meter. Ini yang harus sama dengan 0. Maka bisa kita tulis di sini FA itu akan sama dengan ini Q 20 Newton per meter kali 3 meter itu akan sama dengan 60 Newton dikali dengan 5,5 meter ditambah ini 40 Newton dikali dengan 2 meter dibagi dengan 8 meter. Ini kan? Jadi bisa dihilangkan. Jadi bisa kita buat seperti begini. Ini tinggal kita coba kalikan ini berapa jadinya. Ini sebetulnya ya saya kalikan dulu ya. Saya kalikan 60 kali apa itu 60 kali 5,5 ditambah 40 kali 2 dibagi 8. Maka kita dapat dia 51. Nah, 51,25 Newton. Inilah meternya ini mati, ini kan artinya bisa kita buat meternya ini habis nih. Meternya karena ada di setiap faktor bisa kita hilangkan. Ini tinggal Newton. Jadi dapat kita FA. Sebetulnya FB bisa kita hitung dengan cara sigma F sama dengan 0. Sigma F ya sigma F arah vertikal ini ya sama dengan 0. Maka bisa kita tulis di sini yang vertikal arah ke atas itu berarti FA ditambah FB, kemudian yang di bawah ke bawah kita berikan tanda negatif, Q dikali dengan 3 meter dikurang F itu harus sama dengan 0. Ini bisa kita hitung ini bahwa FA itu sama dengan ini 20 Newton per meter dikali 3 meter ditambah 40 Newton dikurang 51,25 Newton. Tinggal kita kurangkan ini. Ini sama dengan 60, ini tambah ini sama dengan 100, maka di sini tinggal 48,75 Newton. Sudah dapat kita FA/FB, ya kan? Nah, sekarang kita harus menghitung momen pada setiap titik gitu ya. Nah, sekarang ya karena habis tempatnya ini kita pindah ke halaman berikutnya gitu ya. Pindah kita ke halaman berikut. Nah, sekarang kita hitung berapakah momen ketika X sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat ini, kalau kita lihat gambar kita ini sebetulnya kalau kita apa namanya di FA ini karena tumpuan sendi di situ momennya sama dengan 0, maka di sini sudah pasti kita buat sama dengan 0.
karena tumpuan sendi. Jadi kalau tumpuan sendi itu momennya dipastikan sama dengan 0. Sekarang kita hitung lagi, berapakah momen ketika X sama dengan 1 meter. Nah, baiknya kita tulisnya ketika ini X indeks ini ya sama dengan 1 meter. Ini. Berapa ini? Maka kita bisa lihat di sini tadi. 1 meter itu kalau kita buat kira-kira cara menghitungnya, bisa Anda lihat di sini saja. Kosongkan, kita tutup saja ini semua. Tutup semua ini. Ini jaraknya 1 meter ini ceritanya, 1 meter kan? Maka momen di sini sama FA dikali 1 meter, ya kan? Ini sama dengan momen dikali FA dikali 1 meter, tandanya negatif. Kemudian Q ini sejauh 1 meter, Q kali 1 meter, jarak resultan gayanya ini pusat garis kerja gaya gabungan semua Q ini adalah pas di tengahnya ini dikali dengan tengah dikali 1 meter. Jadi ini bisa kita tulis di sini sama dengan min FA dikali 1 meter. Ditambah, nah ini tadi, Q dikali 1 meter. Ini adalah gayanya ini. Gaya. Dalam arti dia akan jadi Newton ini. Dikali dengan jaraknya. 1 meter dibagi 2,5 meter. Ya kan? Ini kita dapat tadi, FA tadi kita dapat berapa tadi? 51 ya. Kita dapat DFA 48 maaf, sorry ini kita keliru ya. Karena ini di sini kita sudah dapat FA sebesar ini, maka ini harusnya FB ini nih. FB, sorry. Ini harusnya FB ini ya. FB. Ini FA ini saya ganti pindahkan sini, FA ini 51 ya. Jadi FA itu 51,25. Ini sama dengan min 51,25 dikali dengan ini Newtonnya dikali dengan 1 meter ditambah Q tadi 20 Newton per meter dikali 1 meter dikali 1/2 meter. Kira-kira seperti begitu. Nah, maka ini kita dapat ini. Karena ini nilainya akan sama dengan 10 Newton meter. Ini, jadi ini kita dapat akan negatif 41,25 Newton meter. Begitu juga kalau kita mau hitung berapakah ketika X sama dengan 2 meter. Nah, kita hitung lagi nih, kalau jaraknya 2 meter, bisa kita kalau mau lihat lagi, kita tutup lagi nih. Ini jaraknya sekarang 2 meter di sini, pas di sini, maka momennya di situ adalah FA dikali dengan 2 meter, tandanya negatif, ditambah dengan Q dikali 2 meter, jarak garis kerja resultan gaya Q ini ke sini adalah setengahnya panjang ini. Jadi setengahnya ini adalah 2 meter. Artinya 2 meter dibagi dengan 2. Maka dapat 1 meter. Nah, maka di sini bisa kita tulis, apalagi namanya, kita bisa tulis momennya itu akan sama dengan min FA dikali 2 meter ditambah Q kali 2 meter. Ini adalah gayanya. Jarak resultan gayanya adalah 2 meter dibagi 2. Jadi ini gaya, ini jarak. Jarak garis kerja resultannya. Garis kerja gaya resultan. Nah,
Ini jaraknya. Kalau ini kan gampang, ini gayanya, ini jaraknya. Ini tinggal kita operasikan ini lagi min 51,25 Newton dikali 2 meter tambah 20 Newton per meter dikali 2 meter dikali 2 meter dibagi 2. Begini saja. Jadi sangat simpel gitu ya. Maka ini bisa Anda hitung lagi. Nah, begitu seterusnya. Ketika MX sama dengan 3 meter dan seterusnya. Nah, saya kira angkanya itu akan mulai lain kalau kita mau hitung coba. Artinya kita dengan cara yang sama ini masih boleh Anda hitung. Saya ingin kita lanjutkan hitungan kita. Misalkan untuk bagaimana kalau ini kan dari sini sampai ke sini, ini kan 5 meter. Bagaimana kalau dia 6 meter? Ini saya bisa loncat saja kita coba. Ini kan sudah bisa juga Anda hitung ini tetap sama dengan yang sana. Jadi min FA dikali 3 meter ditambah Q dikali 3 meter dikali dengan 3 meter dibagi 2. Bagaimana kalau dia 4 meter? Sama saja. X sama dengan 4 meter. Ini kita hitung min FA dikali 4 meter ditambah Q dikali 3 meter saja. Jadi tidak, karena Q itu hanya 3 meter. Anda lihat ini hanya 3 meter. Kita mau hitung momennya di sini. Maka jarak pertengahannya ini ke sini adalah 3 meter bagi 2 tambah 1 meter. Gitu ya. Jadi di sini Q kali 3 meter, nah jaraknya itu adalah 1 meter ditambah 3 meter per 2. Gitu ya. Ini adalah, seperti tadi, inilah gaya, inilah jaraknya. Bisa Anda hitung lagi. Bagaimana kalau 5 meter? Sama. Boleh kita hitung seperti itu. Min FA dikali 4 meter ditambah, ya 5 meter tadi ini kita buat ya, sorry. Ya, sekarang kita mau menghitung bagaimana momennya ketika X sama dengan 5 meter. Ya. Kalau kita lihat di gambar tadi, berapa momennya 5 meter? 5 meter itu pas di sini, di tempat F ini bekerja. Pas di sini. Berapa momennya balok AB itu di titik ini? Maka kita bisa hitung juga dengan cara yang sama dengan sana. FA dikali 5 meter, ini jaraknya FA ke titik yang kita hitung momennya, ditambah gaya yang bekerja, beban yang bekerja Q adalah Q dikali 3 meter. Berapa jaraknya? Jaraknya adalah 2 meter ditambah 3 meter per 2. Dapat lagi itu kan. Maka persoalan kita sebetulnya mulai lagi lain adalah bagaimana ketika MX sama dengan 6 meter. Nah, mengapa ini sudah lain? Karena ketika 6 meter, ya di sini, ya, ini kan kalau saya tutup lagi coba menghitung momen ini, saya menghitung momennya di sini nih. Ini 1 meter, 6 meter dari A ini. Maka di sini sudah bekerja menimbulkan momen Q, menimbulkan momen FA, menimbulkan momen F di titik ini. Jadi 3 gaya bekerja yang menimbulkan momen di sini. Nah, untuk itu maka saya harus hitung FA dikali dengan jaraknya ke sini 6 meter, itu tandanya negatif. Q kali 3 jaraknya setengah ini ke sini, kemudian F dikali jaraknya ini. Nah, itu akan kita peroleh, saya kira kalau kita masukkan di sini, kita harus tulis sama dengan FA negatif dikali 6 meter. Karena jaraknya sekian ya. Kemudian ditambah Q kali 3 meter, ini gayanya, besarnya jaraknya adalah 6 meter kurang 3 meter sebetulnya. Jadi ini adalah 3 meter ditambah 3 meter per 2 ditambah lagi F dikali 1 meter. Ya, ini gayanya, ini jarak. Jadi ini jarak ini. Ya, Anda lihat kalau kita lihat di sini.
Kalau ada kita coba berikan sini. Jadi ini kita tutup saja ke sini. Nah, ini FA jaraknya ke sini 5 meter. Jelas kan? Q ini jauhnya dia sebarannya itu sepanjang 3 meter, maka besarnya gayanya itu adalah Q dikali 3 meter. Mana resultannya itu di tengah-tengahnya ini. Jadi di tengah-tengahnya ini kalau saya mau gambar misalkan resultannya Q itu ada di tengah-tengahnya sini. Ini dia. Ini adalah resultan Q. Misalkan saya buat ini kan. Ini adalah resultan Q. Maka jaraknya ke sini, ini kan jaraknya ini akan sama dengan, ini kan sama dengan 3/2. 3 meter dibagi 2. Jarak dari sini ke sini adalah juga sama dengan 3 meter. Gitu kan? Karena, mengapa 3 meter? Karena jarak ini saja, jarak dari sini ke sini adalah 6 meter. Gitu. Ya. Mudah-mudahan clear ini. Deh. Sudah oke? Mudah-mudahan ya. Nah, sekarang bisa kita hapus itu tadi semuanya karena supaya jernih lagi gambar kita. Nah, sekarang kita kembali ke sini tadi. Ini sudah kita dapatkan rumusnya seperti begitu. Maka ini ya tinggal kita hitung ini. Hitam. Tinggal kita masukkan angka-angkanya gitu. Ini tadi sama dengan berapa? 51,25 Newton. M-nya itu 6 meter ditambah 20 Newton per meter dikali 3 meter dikali yang di dalam ini tentu saja menjadi 4,5 meter ditambah 40 Newton dikali 1 meter. Nah, dapatlah kita momennya. Nah, saya kira akhirnya kita bisa dapatkan momen untuk setiap titik gitu ya. Sehingga kalau tadi AB itu misalkan seperti begini AB-nya ya. Kalau AB itu misalnya ini A, ini B, panjangnya tadi sama dengan 6 meter ya. Ini 7 meter dari sini ke sini. Kita sudah dapatkan tadi, dapat kita momennya ketika X sama dengan 0. Jadi di sini bisa kita buat misalkan ke sini momennya ini. Misalnya ini adalah momen, tentu saja negatif ini, Newton meter satuannya. Nah, maka ini sudah bisa kita buat apa namanya, kurvanya itu misalkan saja ya, atau kita seperti begini, mungkin dia begini, kemudian ini lurus sampai kalau kita akan lihat ini Newton meter gitu ya, pakai warna lain saja gitu. Maka kira-kira ini tadi 3 meter sampai di sini, pas bekerja F tadi ini 5 meter, ya 5 meter, yang ini 6-7 meter sampai sini, jadi 7 meter. Ya, kira-kira begini. Di sini tadi kita sudah dapat momennya, di sini akan 0 lagi momennya, gitu kan? Jadi kemudian 3 meter ini kita dapatkan momennya tadi untuk tiap-tiap meter sudah dapat kita ini, jadi sebetulnya kita akan dapatkan momennya. Kira-kira perjalanannya seperti ini. Gini perjalanan, ini adalah momennya. Sehingga kalau kita buat kurva begini, akhirnya bisa kita ketahui berapa momennya di semua tempat. Berapa momen 6 meter, tadi sudah kita dapatkan 6 meter di sini, dan seterusnya. Seperti begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan apa namanya, mudah-mudahan clear ini, apalagi namanya, oh ya, sorry, saya kira gambarnya ini tidak persis seperti begini, karena ini bertambah ini ya. Sorry, sangat sorry, saya ulangi. Kira-kira kecenderungan gambarannya ini, kalau ini kita tadi hitung mungkin terdapat momennya di sini, yang ini mungkin meningkat lagi pas 6 tadi ini kita dapat juga karena bertambah juga ini momennya. Maka kemungkinan yang kita dapatkan ini karena ini berpangkat tadi ke sini dan ini lurus ke sini, lurus dan
F tambah 1. Oh ya, mungkin yang tadi malah benar gini dia nih. Gini. Gini kira-kira momennya, sorry, gini. Ya, begini kira-kira perjalanan momennya kita lihat ya. Kalau kita hitung tiap-tiap meter tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, 6, 4 dan seterusnya. Kira-kira seperti begitu kurva momennya deh, kurva. Ya, mudah-mudahan saya kira begini dulu kita jelaskan ini apa namanya, mudah-mudahan bisa jelas supaya Anda bisa hitung apa namanya momen kalau dia mendapat beban merata. Saya kira seperti begitu. Terima kasih banyak perhatian Anda. Kita akan jelaskan lagi bagaimana menghitung momen kalau beban merata bentuk segitiga misalkan ya. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu pada kesempatan berikutnya.